Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budi. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebuah kisah pengalaman dan sekaligus menurut narasumber ini ya cukup pengalaman yang horor gitu kan. Sebelum masuki ceritanya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar selalu mendapat update video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, eh, kejadiannya di tahun 2023. Sebut saja namanya Bang Wawan. Bang Wawan ini adalah salah satu kurir paket, pengantar paket. Dia menceritakan suatu pengalamannya ketika mengantar paket di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Sunter. Saat itu Bang Wawan ini dapat kebagian tugas di area Sunter itu mengantarkan paket-paket pesanan yang harus dihantarkan. Ketika itu sekitaran jam 5 sore, karena kondisinya hujan, jadi Bang Wawan ini untuk berteduh dulu gitu, teduh nunggu sampai hujan reda gitu kan, karena yang paket yang akan dianterin Bang Wawan ini ya tinggal cuman berapa tempat lagi, sekitar 3 tempat lagi gitu. Nah, Bang Wawan ketika itu udah nunggu hujan itu kan deras banget gitu kan, lagi deras-derasnya hujan di jam 5 itu, dan dia pun harus menyelesaikan semua paket-paket itu udah dipastikan untuk dihantar ke pemiliknya. Baru Bang Wawan itu setoran dengan sesuai aplikasi, dengan maksudnya kuota yang dia bawa itu, berapa paket yang dia bawa itu ya harus disetorkan sesuai dengan di aplikasi gitu. Dan nggak tahu kenapa Bang Wawan itu di hari itu ya, yang tadi dari pagi sampai siangnya itu panas banget, dan sorenya pun nggak menunjukkan bahwa pengen hujan gitu, nggak turun hujan. Ini tiba-tiba dari jam 5 kurang 5 menit itu tiba-tiba gelap gitu kan. Gelap, Bang Wawan pun terus bergegas dengan sepeda motornya itu kan, nganterin. Kata Bang Wawan, lumayan nih masih sore, tinggal beberapa paket lagi, kurang lebih 3 paket itulah, tapi jaraknya lumayan gitu kan. Akhirnya si Bang Wawan ini memutuskan untuk mengantar yang paling dekat dulu, karena jalurnya ngelewatin gitu kan. Kebetulan dia pas nganter dari sebelahnya. Ada di daerah Sunter itu, di rumah itu ya lumayan lumayan gede gitu rumahnya. Tapi bukan rumah-rumah mewah gede gitu ya. Cuman gede, ada gerbang di depannya gitu. Nah, saat itu sebenarnya pemilik dan yang pesen paket ini 1 hari yang lalu itu meninggal dan dikebumikan, itu dibawa ke kampung di area di daerah Bandung gitu. Bang Wawan kan nggak tahu gitu kan, bahwa yang pesen paket itu nggak tahu. Singkat ceritanya gini teman-teman, ketika hujan udah mulai reda gitu kan, Bang Wawan tuh mutusin, hujannya kecil ini, akhirnya jalan. Bang Wawan tuh jalan
sekitar 20 menitan itu sampai di tempat tujuan. Pas gitu Bang Wawan lihat di handphonenya gitu, di aplikasi, oh ini nomor rumahnya benar nih, atas nama Nisa katanya. Pas gitu Bang Wawan pun bingung, udah di depan rumah bingung mana belnya. Gak lama ada perempuan dengan memakai baju putih dan rambutnya pun panjang segini gitu kan, sekitar segini lah panjang, keluar, tapi mukanya pucet tuh. Pas Bang Wawan bilang di gerbang itu, ini si paket, ada si perempuan itu ngedeketin Bang Wawan dan bilang, paket buat siapa Bang? Atas nama Nisa. Oh iya, COD ya? Iya Bu, COD. Iya Mbak, COD ini. Berapa jadi Bang? 60 Bu. Akhirnya si perempuan itu ngambil uang gitu kan, ngasih uang 100.000. Paket pun dikasih lah sama perempuan itu. Pas dikasih, karena di situ kondisinya apa ya, hujan masih rintik-rintik tapi agak gelap gitu kan. Ketika itu Bang Wawan itu bingung sama perempuan ini. Setelah menerima paket, ngasih uang, terus dia cuma diem aja ngeliatin paket. Bu, ini nggak ada uang pasnya Bu. Bang Wawan tuh bilang seperti itu. Udah Mas, ambil aja kembaliannya, nggak apa-apa. Seneng dong Bang Wawan itu, seneng banget. Lumayan gitu kan, 40.000 buat uang ngerokok sama bensin. Oh Bu, makasih ya Bu. Ya, tapi bener kan ini Bu? Iya, buat Mas aja, nggak apa-apa. Nah, selang itu kenapa Bang Wawan tuh herannya, si mbak-mbak ini nggak pergi, cuman mandangin paket aja. Tapi mukanya, dilihat dari mukanya tuh pucet. Nah, pas di situ nggak lama adalah tetangganya tuh sebelah. Kebetulan mau ke warung. Nah, sebutnya namanya Bu Maryam. Bu Maryam keluar dari gang rumah sebelah itu, bawa payung. Karena Bu Maryam itu tahu keluarga yang di sini itu kan lagi mengantar jenazahnya ke Bandung gitu kan. Jadi yang di rumah itu ya nggak ada siapa-siapa, paling pembantunya juga di dalam nggak kedengeran gitu kan. Pas gitu Bu Maryam ini negor, Mas, nganter paket buat siapa? Atas nama Nisa Bu. Oh, ya udah ke saya aja sini. COD apa guys? Bingung. Oh maaf Bu, tadi udah diambil orang sama orang dalam tadi. Tuh si mbaknya juga masih ada. Pas dilihat itu udah nggak ada. Yang tadinya apa di belakang gerbang itu, mbak itu masih ngeliatin paketnya, tiba-tiba nggak ada. Si Bu Maryam ini bingung, udah diambil orangnya. Cirinya gimana Mas? Si pembantunya bukan, nggak tahu Bu saya. Orangnya kayak gimana? Pakai kayak apa? Kayak dasteran gitu putih. Terus rambutnya panjang segini Bu. Ini uangnya masih. Udah si Bu Maryam itu bingung kan. Apa sih Nisa tadi ya? Kan orangnya udah nggak ada. Baru baru tadi apa kemarin dianterin.
Mas, itu Mas tahu nggak kenapa Bu? Yang pesen itu orangnya udah meninggal. Baru kemarin tuh dianterin ke Bandung. Dan semua keluarganya ini juga belum pada pulang. Jadi nggak ada siapa. Lah tadi siapa Bu? Mungkin lah di situ belum kuduk si Bang Wawan itu merinding gitu kan. Nah itu tadi siapa Bu? Ya ibu juga nggak tahu katanya. Apa jangan-jangan tadi sini sabu Bang Wawan tuh kok bulu kuduknya merinding Bu? Si ibu itu udah kalau udah itu ya udahlah Mas pergi aja. Ibu juga takut orangnya udah nggak ada kok bisa terima paket. Si Bu Mariam langsung pergi buru-buru. Tukang paket itu pun bengong, heran. Meriksa lagi duitnya, masih benar duit 100 ribuan gitu. Akhirnya kantongnya udahlah, betul. Pas ngelongok lagi dari gerbang lihat ya mbak-mbak itu ya lagi duduk di bangku depan gitu kan sembari ngeliatin paket. Kata Bang Wan, nah itu ada lagi. Tadi di sini sekarang sana. Bang Wan tuh merhatiin aja. Tiba-tiba mbak itu ngeliatin Bang Wawan sembari ketawa. Di situ Bang Wawan langsung kabur. Naik motor jalan langsung kabur. Saking takutnya dia kan. Karena diceritain tadi sama Bu Mariam gitu kan. Takut kan. Nah di jalan itu setelah nganterin paket itu ketemulah temennya. Kebetulan temennya itu udah beres. Bang gimana udah beres belum? Belum nih dua lagi. Akhirnya bang ini tuh si Bang Wawan ini nyeritain ke temennya itu. Ya, namanya itu si Robi kan. Di tadi gua takut banget. Kenapa bang? Itu nganterin tadi paket nih aplikasinya. Nomornya bener nomor rumahnya. Terus uangnya dia ngasih bener, paketnya bener, diterima. Terus ada tetangganya keluar dari gang bilang orangnya itu meninggal baru kemarin dianterin ke Bandung dan sekarang pun belum pada pulang. Jadi rumah itu kosong. Nah itu hantunya kali bang. Makanya itu wah apes banget. Tapi dia ngasih duit 100 ribu. Emang harga paketnya berapa? 60 ribu. Uangnya mana bang? Ada nih di tas. Akhirnya dibuka kan tasnya. Dilihat daun. Lah kok jadi daun? Ah lu bang, udah bang. Apes lu bang katanya. Lagi dapat apesnya. Gimana ini teh? Ya udah nanti di kantor ceritain aja kejadiannya. Oh begitu ya. Ya udah. Ya udah bang, gua dulu nih. Mumpung udah beres mau setoran dulu. Ya udah bang, gua lanjut nih dua lagi tanggung nih. Akhirnya si Bang Wawan dan si Bang Robi ini mencar. Robi balik lagi ke kantornya untuk menyetorkan semua pengantaran itu udah beres. Nah, Bang Wawan tinggal dua lagi. Tepatnya di waktu itu kan pas maghrib gitu kan, pas maghrib Bang Wawan mutusin untuk berhenti sejenak di warung gitu kan ngopi. Karena apa ya? Masih kebayang dari yang tadi gitu kan. Bang Wawan tuh ngopi dulu deh biar tenang gitu. Masih kepikiran. Jadi Bang Wawan itu masih kebayang dengan raut mukanya dan ketawanya gitu. Pas nyampe situ, Bang Wawan itu pesen kopi dan ngopi gitu. Dan akhirnya pun di situ Bang Wawan mulai agak enakan gitu kan. Tengah jalan, terus udahlah cepet ah, takutnya nanti kemalaman.
Jalan lagi, pas jalan lagi Bang Wawan nganterin paket berikutnya, karena 2 paket lagi yang harus diantar. Pas udah sampai di tempat tujuan, Bang Wawan pun nganter, karena itu juga COD juga kan. Itu sempat aneh juga Bang Wawan, takut terjadi kayak yang tadi-tadi yang pertama diantar. Tapi alhamdulillahnya aman, nggak kenapa-napa gitu. Setelah itu Bang Wawan tuh ya jalan lagi nganterin paket yang terakhir, tepatnya di daerah Danau Sunter lah, deket-deket situ. Dekat-dekat situ Bang Wawan nyampe, udahlah satu lagi nih beres. Tapi ya udah agak kemalaman sih, kalau kecapean lah, karena banyak berhenti-berhenti gitu kan. Karena disitu udah nunjukin waktu setengah 8, kurang lebih setengah 8. Kebetulan di paket yang terakhir ini, paketnya apa ya, bungkusannya besar, agak besar lah, lumayan, kotak besar. Ketika pengen dianterin ke tempat tujuan dan udah di depan rumah itu, Bang Wan udah nggak kepikiran tentang yang kejadian tadi gitu kan. Balik, paket, paket, alhamdulillah keluar. Akhirnya ada seorang nenek-nenek lah, nenek-nenek keluar bawa tongkat. Paket siapa? Atas nama Bu Aida. Bu Aida. Oh, berapa Bang? Nenek-nenek itu bilang. Pas dia bilang, ini nek cuman 70.000, 70.900 ya, 70.000 aja lah nih. Oh, 70, bentar ya. Ya, nenek itu sembari ngambil uang di kantongnya, ngambil uang. Kebetulan uangnya itu 100 ribuan lagi, ngasih lah ke Bang Iwan. Bang Wawan ini kan, ini Bang, katanya, ini nggak ada receh nek, udah buat kamu aja, buat ini, buat ngerokok. Oh ya udah nek, makasih ya nek. Ya sama-sama. Nggak lama tuh nenek itu manggil lagi, Bang bentar, katanya. Ketika Bang Wawan mau jalan, bentar, ya nek, kenapa, abang bawa siapa, katanya. Bawa siapa, kan bawa paket tadi. Enggak, maksudnya di motor sama siapa, sendirilah, orang bawa barang paketan kok bawa orang. Oh ya udah, hati-hati ya, karena nenek itu melihat ada sosok perempuan yang bonceng di situ. Ya izin dulu teman-teman, buat ngopi. Alhamdulillah. Nah akhirnya si Bang Wawan itu, si nenek ngingetin Bang Wawan lagi tentang kejadian tadi gitu. Akhirnya pulang, Bang Wawan langsung ke kantor. Kebetulan teman-temannya udah pada santai di sana, pada ngopi, pada ngerokok gitu kan. Dia baru datang sekitar jam 8:30, menyetorkan semua aplikasi dan uangnya. Akhirnya tuh udah beres pulang. Lihat pas di depan itu mereka udah pada nggak ada, udah pada pulang teman-temannya. Akhirnya pulanglah sendirian. Kebetulan Bang Maman itu pulangnya di daerah
daerah penjaringan gitu kan, daerah penjaringan. Saya nggak bisa nyebutin nama pas di daerah penjaringan, pokoknya daerah penjaringan aja. Ketika itu emang kondisi sepi karena habis hujan juga. Sebenarnya nyampe nyampe depan rumah itu sekitar jam setengah 10-an gitu. Setengah 10-an tiba-tiba itu kan masukin motor. Ada yang bilang, "Bang, paket saya mana?" Bingung si bangun. Pas nengok ke belakang, nggak ada orang. Pas dia ngebalikin nengok ke depan lagi ke arah mau masukin motor ke rumah, si perempuan yang tadi udah meninggal tuh ikut sampai situ gitu. Sampai dia teriak, wah, ketakutan, teriak ketakutan sampai warga pun kaget gitu kan, pada keluar. Kenapa, kenapa, weh? Kenapa? Itu ada yang ikut, ada hantu, ada hantu. Baru jam segini ribut hantu kamu. Kok kecapean kali itu. Udah istirahat. Istirahat, akhirnya disuruh istirahat. Nuan pun bersih-bersih, mandi. Udah mandi, udah bersih, makan. Dan karena Bang Wawan ini tinggal sendirian karena orang tuanya dua-duanya dan adiknya itu lagi di tempat saudaranya, lagi ada acara gitu kan. Masa dia pulang kan di rumah jadi sendirian gitu. Ketika dia rebahan gitu kan di tempat tidur karena kecapean. Bang, anterin paket saya. Bang, anterin paket saya. Si Bang Wal itu bengong lagi lihat sosok itu di depan pintu. Sampai badannya Bang Wawan tuh gemeteran gitu. Saking takutnya. Mbak, kenapa gangguin sih, Mbak? Kan paketnya udah dianterin. Anterin saya pulang. Katanya. Anterin saya pulang. Aduh, saya nggak bisa, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Ngapain ngikut? Katanya. Nggak lama itu orang tuanya itu pulang datang kan. Datang ngedenger anaknya lagi ngomong sendiri di kamar. Pas dibuka pintunya itu, kamu kenapa? Ngomong sendiri. Pak, itu pak, di pintu pak. Di pintu apaan? Orang ada apa-apa kamu habis apa? Kamu habis minum apa? Mabok ya? Enggak pak, beneran pak itu pak, ngikutin pak. Akhirnya selintingan itu kan karena suaranya kenceng, kedengeran lah dari luar. Ada seorang ustadz pas lagi lewat, bapaknya itu langsung keluar nyamperin gitu kan. Kebetulan tuh ada pak, maaf pak ustadz, bisa minta tolong nggak? Kenapa? Itu anak saya habis nganterin paket, katanya diikutin ini katanya, cerita lah bla bla. Akhirnya Pak Ustadz itu ngeliat, oh begitu. Akhirnya karena Pak Ustadz ini ngerti, akhirnya cuma baca-bacain ayat-ayat kursi gitu kan, ayat-ayat Al-Quran, terus kasih minum air yang dibacain itu ke anaknya, si ke bangun itu. Nggak lama bangun itu tertidur lelap. Itulah teman-teman kisah horornya dari Bang Wawan, seorang pengantar paket. Sekian dulu ceritanya dari saya. Buat teman-teman yang udah nge-like, udah komen, udah share, dan udah bunyikan loncengnya dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih kebaikan teman-teman.
dan selalu dukung saya untuk mengembangkan selalu channel ini. Akhirnya saya Safruddin Alayubi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.